Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Apakah Bapak dan Ibu termasuk guru yang ingin menjajal kemampuannya menjadi seorang guru YouTuber? Nah, kenapa tidak ya? Karena di era digital, informasi yang serba mudah seperti sekarang, semua langkah-langkah menjadi YouTuber atau menjadi apapun bisa sangat mudah Bapak dan Ibu pelajari. Melalui konten ini pun Bapak dan Ibu bisa langsung nanti memulai untuk menjadi seorang guru YouTuber. Menjadi guru YouTuber tentunya menjadi kebanggaan. Dengan memiliki banyak subscriber, maka konten-konten yang dibuat itu tidak hanya dinikmati oleh peserta didiknya saja, dalam rangka mempermudah Bapak dan Ibu menjelaskan materi atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi Bapak dan Ibu juga bisa membagikan ilmu Bapak dan Ibu kepada masyarakat luas. Nah, ini harus menjadi mindset yang utama. Nah, memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk memulai sesuatu hal yang baru. Namun, Rini Channel yakin Bapak dan Ibu bisa memulainya sekarang juga. Nah, ikuti tips and tricks menjadi guru YouTuber dengan mudah. Nah, caranya yang pertama Bapak dan Ibu harus membulatkan niat terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang YouTuber dengan niat yang kuat, itu nanti dampaknya adalah bisa memperkuat kerja keras kreativitas Bapak dan Ibu ya. Niatkan bahwa menjadi seorang YouTuber itu adalah memberikan atau membagikan ilmu kepada banyak orang. Maka mindsetnya harus dimulai dari diri kita, bahwa diri kita adalah seorang pembelajar yang berniat untuk membagikan manfaatnya seluas-luasnya kepada masyarakat yang luas. Jadi pastikan informasi yang kita berikan itu valid dan juga bermanfaat kepada orang lain. Jangan ada keraguan untuk mengupload sebuah video meskipun bagi Anda videonya masih biasa saja, masih kalah dengan video-video lain yang ada di YouTube. Nah, itu tidak masalah. Kita memang memerlukan waktu, kerja keras, kreativitas, dan konsistensi untuk membuat video yang bagus. Nah, ini secara bertahap bisa kita pelajari. Dan yang kedua adalah memilih topik channel. Nah, ketika kita memilih topik channel, terdapat dua jalan yang biasa ditempuh YouTuber dalam menentukan topik channel. Yang pertama adalah topik yang populer, di mana dalam channel tersebut Anda bisa mengupload video dengan konten mengenai hal-hal yang sedang populer di masyarakat. Misalnya untuk dunia edukasi ya, di edukasi itu yang terkenal adalah tentang, yang pertama adalah tema guru penggerak ya, tema guru penggerak. Kita bisa baca di analisis ini ya, yang banyak dicari orang ya, fitur-fiturnya. Ya, ini yang banyak dicari orang itu tentang kurikulum merdeka, guru penggerak. Kemudian kalau ini saya tentang uji kompetensi, terutama mata pelajaran kompetensi keahlian OTKP ya, OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, yang kedua itu topik yang bisa Bapak dan Ibu pilih adalah mengenai minat, bakat, pengetahuan, dan pengalaman Anda. Sebagai contoh, misalnya kita seorang guru, maka bisa mengupload kegiatan-kegiatan pembelajarannya bersama siswa, tips menjadi seorang guru, maupun informasi-informasi yang penting untuk guru ketahui. Nah, itu juga bisa Bapak dan Ibu share, atau bisa semuanya. Di sini Rini Channel kontennya juga semuanya ya, jadi meliputi semuanya. Jadi ada ini tentang seleksi ASN P3K, tentang tunjangan profesi, tentang mata pelajaran yang saya ampu, kemudian guru penggerak, skill guru abad 21, dan juga ini ya, hobi saya di rumah. Nah, seperti itu. Nah, ini bebas-bebas saja karena ini kan konten kita ya. Tetapi alangkah baiknya kita berfokus pada satu konten ya. Misalnya kita temanya adalah edukasi, maka sebaiknya ya kita full ya di edukasi.
Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, dolar-dolar seperti ini, artinya ini monetisasinya sudah aktif. Nah, kemudian setelah memilih topik channel, kita bisa menentukan target penonton. Selanjutnya, ya, target penonton ini siapa? Konten-konten di video ini, ya, sebagai contoh misalnya konten edukasi, ya, seperti media pembelajaran, tips mengajar maupun informasi tentang guru. Nah, tentu saja penontonnya adalah guru. Nah, jika sasarannya guru, Anda perlu mengerti karakteristik konten yang disukai itu apa saja. Nah, seperti itu. Untuk pertama, kita kalau menganalisis channel kita di jangkauan itu kita bisa lihat ya. Nah, kalau seperti ini berarti penonton kita itu banyak yang berasal dari fitur jelajah YouTube. Jadi ini kemungkinan penonton ini mencari dari fitur jelajah ya. Dia mengetik apa gitu kan, misalnya mencari tentang guru penggerak, tentang kurikulum merdeka, tentang edukasi apa saja ya gitu ya, atau dari penelusuran YouTube ya, dari penayangan yang ditayangkan oleh YouTube, dan kemudian bisa dari eksternal. Semuanya bisa kita tempuh Bapak dan Ibu. Kita dalam mengembangkan channel kita bisa menge-share ya link yang kita punya, video yang kita buat, kita share ke media sosial kita. Itu bukan sesuatu hal yang salah menurut saya. Jadi lakukan saja segala sesuatunya sehingga ini bisa mempercepat stamina dari channel Bapak dan Ibu. Nah, kemudian memilih konten video. Konten ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah channel YouTube. Bisa dijadikan sebagai branding sebuah channel YouTube. Maka Anda harus benar membuat konten yang disukai dan sesuai dengan kebutuhan penonton ya. Beberapa contoh konten misalnya bisa hiburan, bisa teknologi. Nah, khusus untuk guru, tentu saja yang paling sesuai adalah tentang edukasi ya. Nah, karena ini menurut saya memiliki kelebihan bila seorang guru itu menjadi YouTuber, secara otomatis guru tersebut akan selalu mengupdate informasi ya tentang edukasi. Nah, ketika selalu mengupdate, maka dengan sendirinya tahun demi tahun pasti kompetensinya mengenai konten-konten edukasi dan pengetahuannya tentang edukasi otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Nah, ini selain membantu Bapak dan Ibu dalam proses mengajar, membantu masyarakat luas memperoleh informasi-informasi apa yang kemungkinan dibutuhkan oleh penonton Bapak dan Ibu ya di kalangan guru. Nah, yang selanjutnya dalam memulai membuat YouTube itu kita harus menyiapkan sumber daya pendukungnya. Nah, kita selain memikirkan konsep, kita juga memerlukan pendukungnya. Tapi untuk saya ini hanya jadi kita tidak usah menunggu peralatan kita lengkap. Jadi saya membuat YouTube modalnya hanya laptop ya, hanya laptop, kemudian PowerPoint Bapak dan Ibu, PowerPoint, kemudian itu saja. Jadi saya tidak menggunakan atau belum menggunakan kamera, tripod, lighting, kain karena kebetulan channel saya tidak menunjukkan wajah saya. Nah, ini sehingga yang saya perlukan itu hanya PowerPoint saja. Nah, tentunya mungkin kalau ditambah dengan aplikasi lain ya seperti Canva, seperti yang lainnya yang bisa untuk membuat ini ya, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, setelah kita inventaris aplikasi apa saja yang kita butuhkan, maka kita bisa menginstal software atau aplikasi video editing ya di HP maupun laptop Anda. Kemudian mulai dengan yang free ya, tidak perlu yang berbayar. Selain itu, dengan seiring berjalannya waktu itu kita bisa sambil belajar. Ada yang bilang bahwa video itu 0 sampai 1 tahun itu belum menjadi video yang bagus, dan alhamdulillah ini channel saya juga belum berumur 1 tahun Bapak dan Ibu, mungkin baru
sekitar 4 bulanan. Jadi target saya dalam waktu 1 bulan itu sudah monetisasi, tapi ternyata 1 bulan lebih ya baru monetisasi, dan terus membesarkan, karena itu memang betul-betul dari nol. Nah, kalau Rini Channel bisa, saya yakin Bapak dan Ibu juga jauh lebih bisa dan lebih bisa berkembang lagi. Nah, semangat Bapak dan Ibu untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Tentu saja menjadi guru yang semakin profesional, banyak berbagi ilmu kepada masyarakat luas, dan yang pasti dari monetisasi kita juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari profesi baru kita menjadi seorang YouTuber. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.